Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, di video kali ini saya ingin memberikan motivasi tentunya buat bekal ya, buat bekal para YouTuber pemula ya. Kalian harus dengar baik-baik teman-teman ya. Kalau kita ingin terjun ke dalam dunia YouTube, terutama kita membahas seorang konten kreator, terutama pemula ya, apalagi buat para YouTuber pemula ini sangat penting sekali guys. Yaitu bekal paling utama ketika kita menjadi seorang YouTuber adalah yang paling penting adalah semangat dulu. Nah, semangat dulu. Kalian itu tentukan dulu kesemangatan kalian itu untuk membuat konten ya. Itu sangat penting sekali karena banyak sekali di luar sana ketika kita semangat awalnya aja gitu. Jangan sampai ya intinya jangan sampai kita membuat channel ataupun membuat channel YouTube itu semangat di awalnya aja gitu. Kalian harus bisa mempunyai patokan tentunya. Patokan bagaimana? Patokan kita harus bisa mendapatkan penghasilan di YouTube ya. Jangan salah guys, penghasilan di YouTube ataupun kita seorang konten kreator ataupun seorang YouTuber pemula itu bisa jadi bekal untuk aset kita ataupun bisa menjadi penghasilan kita sebagai intinya kayak semacam kepala keluarga, kayak semacam ya mahasiswa-mahasiswa, terus juga intinya dari YouTube ini kita bisa mendapatkan uang ataupun bisa mendapatkan hasil untuk biaya hidup kita teman-teman. Bisa, itu bisa teman-teman. Kata siapa YouTube untuk sampingan aja. Nah, orang saya juga udah berapa channel ya saya monetisasi dan itu YouTube saya udah jadikan sebagai aset saya sebagai mata pencarian saya gitu kan, mata pencarian sehari-hari juga, mata pencarian untuk keluarga juga teman-teman. Nah, disitulah kita harus bisa benar-benar membuktikan teman-teman bagaimana hasil dari YouTube itu kita bisa menghidupi keluarga ataupun kita sendiri itu teman-teman. Caranya bagaimana? Dengan kita membentuk yang namanya konsisten teman-teman. Konsisten seperti apa bang? Konsisten sebagai konten kreator itu banyak teman-teman. Konsisten dalam editing video, konsisten dalam membuat video, apalagi konsisten dalam upload video teman-teman. Nah, konsisten dalam upload video itu penting banget teman-teman. Jangan hiraukan ya. Banyak YouTuber pemula ketika kita menjadi seorang YouTuber pemula, kita upload video terus banyak kayak semacam netizen komentar yang menurut kita nggak masuk akal, terus juga menurut kita membuat kita sakit hati gitu kan, membuat kita down ataupun nggak semangat. Kalian jangan hiraukan kayak gitu, biarin aja gitu. Jadi kita tetap fokus aja ke langkah kita teman-teman, karena itu adalah bekal utama kita untuk menjadi seorang YouTuber sukses teman-teman. Ya, saya di video ini saya ingin mengajak semuanya untuk menjadi YouTuber yang sukses teman-teman, karena peluang kita di dalam YouTube itu mudah teman-teman. Peluang kita untuk mencari uang di YouTube itu besar teman-teman. Bagaimana saya bilang seperti itu? Karena itu yang sudah saya alami teman-teman. Karena saya tipe orang gimana ya, ketika ada komentar-komentar yang masuk tentang misalkan saya buat konten seperti ini, dia komentar begini, saya nggak mau dengerin gitu, saya biarin aja gitu, anggap aja itu sebagai retensi ataupun sebagai rating video saya gitu, bahwa video saya banyak yang komen juga dan itu bisa membantu video kita lebih viral lagi teman, lebih berkembang lagi, lebih menyeluruh lagi gitu teman-teman. Jadi intinya konsisten aja, biarin aja banyak yang komen kayak gini, lu jadi YouTuber gini, biarin aja, dengerin aja. Kalau misalkan ada yang komen dari manapun itu, kalian nggak apa-apa, masuk aja. Jadi biar aja dia masuk komentar, supaya kenapa? Supaya video kita lebih bagus lagi gitu. Maksudnya lebih bagus gimana? Lebih bagus dari analitik juga, algoritma YouTube bisa menangkap video kita dan bisa direkomendasikan lebih luas lagi gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, kembali lagi kepada konsisten kita upload video. Nah, itu adalah modal bekal utama ya. Bekal utama seorang konten kreator itu adalah upload video. Apapun itu, kalau kalian pengen terjun ke dunia YouTube, usahakan bisa upload video setiap hari. Terutama buat para YouTuber pemula ya. Ini sangat penting banget guys, yang namanya upload video setiap hari gitu ya. Kita sebagai istilahnya kita memiliki pekerjaan di luar YouTube gitu. Misalkan kita upload video setiap hari, nggak bisa nih kak nih. Ya kalau bisa kalian sempatkan, bisa malam kita upload ya, ataupun bisa sorenya kita upload setelah selesai kita pekerjaan lain gitu. Soalnya kenapa guys? Jadi kita itu kalau misalkan terjun di dunia YouTube itu benar-benar sangat digembleng loh teman-teman ya. Kalau kalian jarang upload, itu sistem dari YouTube juga itu akan susah untuk mendapatkan kita rekomendasi gitu teman-teman. Soalnya kenapa saya sarankan sekali untuk upload video setiap hari? Karena di situ itu adalah peluang kita agar pengembangan channel YouTube kita teman-teman ya. Kalau misalkan kita sudah dimonetisasi, itu terserah kalian pengen upload setiap hari kayak, kalau pengen upload 2 hari sekali kayak itu nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan seminggu sekali ya. Kecuali channel yang udah besar ya. Kalau channel udah besar itu mungkin seminggu sekali juga udah aman, karena dia sudah ada pegangan dari subscriber, dia udah banyak gitu. Kalau YouTuber pemula kayak kita gitu kan, nah apa yang kita harapkan kalau bukan melalui upload video setiap hari untuk mendapatkan rekomendasi dan mendapatkan penonton yang real, juga penonton yang benar-benar membutuhkan video kita.
Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita sudah memiliki subscriber udah banyak sih ya, misalkan dari udah mendapatkan 100.000 subscriber gitu ya. Kalian pengen upload seminggu sekali juga nggak masalah karena subscriber kalian udah banyak gitu. Jadi video kalian ketika kalian upload tentunya udah ada bekal dari subscriber kalian yang nonton gitu. Kalau misalkan subscriber kita masih sedikit, kalau kita nggak upload video setiap hari, mau siapa yang nonton gitu teman-teman? Subscriber kita kan baru sedikit gitu teman-teman. Taruh lah ya contoh subscriber ini baru 3.000 ya, 3.000 subscriber ya. Kalau saya nggak upload video setiap hari, mau siapa yang nonton gitu? Kalau misalkan mengandalkan dari 3.000 subscriber itu belum tentu mereka semua menonton gitu teman-teman. Makanya gunanya kita upload video setiap hari itu adalah untuk mencari penonton di luar subscriber gitu teman-teman. Jadi untuk mencari rekomendasi video supaya video kita lebih luas lagi dan bisa ditonton orang lebih luas lagi gitu teman-teman. Nah, kalau kita sudah mendapatkan banyak subscriber sih nggak masalah gitu, mau upload seminggu sekali kayak mau upload sebulan sekali kayak gitu kan, kalau subscriber kali udah jutaan ya itu tentu aja masih jalan gitu ya penontonnya, terus juga masih bisa mendapatkan penghasilan yang banyak juga gitu. Nah, itu adalah bekal utama ya, yaitu konsisten juga teman-teman. Kemudian kekreativitasan teman-teman, saya selalu bilang ya, kita itu terjun ke dunia YouTube ataupun menjadi seorang konten kreator itu benar-benar digembleng yang namanya kreativitas teman-teman. Kalau kita nggak kreatif ya mau gimana gitu teman, mau siapa yang minat dengan video kita? Makanya kita harus benar-benar kreatif teman-teman. Ya, tergantung kemauan kita, keinginan kita itu membuat konten seperti apa ataupun channel YouTube tentang apa gitu. Makanya kita tentukan dulu sebelum kita terjun ke dunia YouTube, tentukan konten apa yang akan kita upload nanti. Nah, soalnya kenapa? Kalau misalkan kita asal buat channel YouTube terus kemudian aku mau upload ini, nanti di tengah jalan kalian berubah pikiran lagi mau upload apa, pasti ganti lagi temanya, dan itu yang akan membuat channel YouTube kita sulit berkembang teman-teman. Makanya dari awal tentukan tema YouTube itu satu tema. Kalian benar-benar tentukan dulu apa ini kira-kira yang bisa saya upload nanti supaya tidak mengganggu aktivitas, juga saya nyaman uploadnya gitu teman-teman. Nah, saya sarankan ketika kalian pengen upload video atau membuat konten, usahakan konten tersebut adalah konten aktivitas kalian sehari-hari teman-teman, ataupun kesukaan kalian ya. Jadi ketika kalian suka berbuat seperti ini, yang penting jangan berbuat keburukan gitu ya. Ya misalkan kalian suka membuat ini gitu ya. Nah, kalian buat konten aja supaya kenapa ketika kalian upload video, kalian senang juga. Kalian membuat aktivitas itu. Misalkan kayak kemarin ada subscriber saya, dia tukang galon aktivitasnya ngirim-ngirim galon, terus juga ya setiap aktivitas dia video dan akhirnya dia videokan terus juga dia upload ke dalam YouTube. Itu bagus banget teman-teman karena nggak mengganggu pekerjaan dia. Selain dia sambil bekerja, dia juga sambil membuat video teman-teman. Supaya kenapa? Supaya aktivitas setiap hari dia tidak terganggu, juga dia bisa rutin upload video setiap hari. Nah, itu kuncinya teman-teman. Itu adalah konten yang akan awet ya teman-teman ya. Jangan sampai kita membuat banyak pikiran nih, kita pengen upload video apa, buat konten ini, buat konten itu, nah itu nanti akan pecah, malah nanti akan susah berkembang channel YouTube kalian. Makanya kalian tentukan ya, ini adalah contoh lagi ya, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kalian semua ya. Saya adalah konten kreator musik, saya suka nyanyi, saya suka menciptakan sebuah lagu, saya suka membuat musik gitu teman-teman, dan aktivitas musik saya ekspor ke dalam satu video dan akhirnya saya upload video. Ketika saya berkarya, saya upload ke video. Karena kenapa? Karena saya suka membuat musik ya, saya suka membuat musik dan saya ekspor ke dalam channel YouTube. Selain musik saya bisa menghasilkan entah itu dari royalti ya, dari royalti pendapatan lagu, juga di samping itu saya buat konten. Nah, konten tersebut saya menggunakan video klip juga ya nggak mewah-mewah amat. Video klip saya cuma menggunakan HP doang. Yang penting saya bisa upload 2 hari sekali. Nah, itu ya, di situ ya. Saya gunanya untuk membuat channel musik karena saya suka menciptakan sebuah lagu juga. Dan aktivitas itu saya senang dilakukan. Terus juga itu ada keuntungannya juga ketika saya bisa upload video, terus saya ada menghasilkan dari YouTube juga. Sama halnya ketika saya membuat channel YouTube seputar tutorial ini, teman-teman. Saya memiliki info seputar YouTube ya. Saya memiliki pengalaman nge-YouTube gitu ya. Nah, sayang banget ketika saya cuma diem sendiri gitu ya. Saya punya ilmu itu diem sendiri. Saya berpikir kalau misalkan ilmu ini dibagikan buat teman-teman, tentunya yang pertama saya dapatkan paling utama adalah pahala ya Kak. Pahala, terus juga bisa membantu orang, bisa mengerti, bisa membuat orang mengerti tentang ilmu YouTube gitu teman-teman, dan bisa membantu mereka untuk gerak di YouTube. Nah, akhirnya saya buat channel YouTube tutorial ini, dan akhirnya saya senang aja gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Usahakan membuat channel YouTube itu kalau bisa ya, kalian bisa buat channel YouTube itu seputar kehidupan kalian atau kesukaan kalian atau hobi kalian. Itu makin enak dijalani gitu teman. Makin enak kalian upload video, makin enak, makin nyaman gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya.
Kemudian untuk sebagai bekal utama ketika kita menjadi seorang konten kreator pemula ya, yang sangat diperlukan sekali adalah yang paling penting kita belajar ya, belajar dari berbagai channel YouTube. Nah, ambil positifnya. Kalau misalkan menurut kita negatif dan nggak pas buat kita, nggak usah dilakuin. Kayak semacam kalian ya, misalkan nonton video saya ya, nonton video saya terus aku memberikan manfaat buat teman-teman, misalkan ya, menurut mereka ini bagus nih buat aku nih, aku coba nah gitu, itu kan berarti kan yang bagus diambil gitu kan. Kalau misalkan ini abang sok tahu nih, ya nggak usah dipakai gitu, nggak usah diambil gitu aja. Jadi intinya saya sudah mengeksplor dari pengalaman gitu kan. Setiap pengalaman orang itu nggak semuanya sama dengan permasalahan-permasalahan YouTube mereka gitu kan. Nah seperti itu ya, tidak semuanya sama dengan pengetahuan mereka gitu teman-teman. Kadang pengetahuan aku seputar YouTube ya, aku sampaikan ke dalam channel YouTube, kemudian aku buatkan video, terus ada yang menyimak, terus akhirnya mereka mereka nggak cocok nih, nggak karuan nih, ngapain gitu, nggak usah didengar gitu, biarin aja. Nah gitu teman-teman ya. Jadi intinya kita sebagai konten kreator itu carilah ilmu yang positif diambil, yang kurang bagus nggak usah, biarin aja. Lama lah saya kerja sayang. Ya sayang, ya guys. Nah seperti itu ya. Jadi intinya kita itu harus benar-benar semangat ya. Semangat adalah kunci utama. Mama. Ya seperti itu ya guys ya, sebentar ya guys. Nah, dan kita itu benar-benar harus bisa yang namanya tadi kreatif udah ya, terus semangat juga udah, konsisten juga udah. Kita harus memberikan inovatif guys. Apa inovatif? Inovatif itu bagaimana guys? Yang dimaksud inovatif itu kita boleh menyontek nih, karena seorang konten kreator banyak kok yang nyontek gitu kan, terutama konten tutorial lah. Mereka cari materi, cari referensi untuk dijelaskan dalam video mereka juga banyak teman-teman. Nah yang dimaksud inovatif boleh ya, ada satu tema yang lagi rame nih, kalian ambil aja ilmunya, terus kalian buatkan video, terus kalian explore dengan cara kalian sendiri, dengan cara inovatif. Itu namanya inovatif guys. Itu lebih oke lagi tuh ketika ada tema viral ataupun ketika ada topik yang sedang viral nih lagi videonya, kalian ambil terus akhirnya kalian explore ya, kalian jelaskan ataupun kalian berikan tutorial tersebut menggunakan cara kalian sendiri. Nah itu nggak masalah gitu teman-teman ya, yang penting kalian dengan inovatif kalian sendiri ataupun dengan cara kalian sendiri gitu tuh. Itu bagus tuh teman-teman. Nah satu lagi, ketika kita sedang mengejar yang namanya persyaratan monetisasi ya, carilah ilmu teman-teman. Nah saya sering bilang buat teman-teman yang untuk mencari cara untuk monetisasi ya, terutama untuk mengejar subscriber pertama ya, 1000 subscriber pertama juga 4000 jam tayang ya. Untuk subscriber saya sudah sering jelaskan di video-video kemarin. Yang penting kita sering menggunakan live streaming secara vertikal, itu akan lebih cepat lagi. Dan kalian ketika live streaming tersebut, kalian eksplorkan ketertarikan kalian ya, kalian harus benar-benar menarik gitu buat orang ketika orang menonton, dan akhirnya mereka lebih enak untuk mensubscribe gitu. Nah karena di live streaming secara vertikal itu akan cepat menjangkau penonton teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan mereka ketika menyukai video kalian akan langsung subscribe. Nah itu akan lebih cepat lagi untuk mendapatkan subscribe. Kemudian bang, gimana kalau misalkan jam tayang agar lebih cepat gitu kan ya. Sebelum saya bicara ke dalam jam tayang ya, nah kita kalau membuat channel YouTube kalian, jangan sampai kita membuat salah satu channel aja teman-teman. Contoh maksudnya gimana ya? Maksudnya ketika kalian membuat satu channel, kalian fokus ke dalam video short, kalian upload video short aja. Nah itu nggak masalah sih, itu hak kalian, tapi alangkah bagusnya kalian boleh fokus ke dalam video short, tapi video panjang kalian juga harus isi juga guys. Nah kenapa? Karena di saat penonton kalian video short kalian sepi, mungkin bisa dibantu dengan penonton video dari panjang, video durasi panjang gitu teman-teman. Jadi kalian memiliki dua kesempatan untuk mencari jam tayang. Jadi itu tinggal pilih aja mana dulu nih, misalkan video panjang dulu yang bisa mendapatkan 4000 jam tayang secara cepat, berarti dia video panjang yang lebih cepat gitu, ataupun video panjang yang bisa membantu lebih cepat monetisasi. Tapi ketika video short nih, video short kan persyaratannya kalian harus bisa mendapatkan 10 juta jam tayang gitu selama 3 bulan. Nah itu lebih cepat banget tuh kan. Nah kalau misalkan video short kalian lebih oke ya, lebih cepat mendapatkan jam tayang, ya udah nggak apa-apa, kalian fokusin ke dalam video short tadi. Tapi kalau misalkan video panjang lebih cepat penontonnya, kalian fokusin aja ke dalam video panjang gitu teman-teman. Jadi hidup itu pilihan ketika kita memasang dua tipe ya, misalkan kita menggunakan tipe video panjang sama tipe video short ya.
ketika kalian pilih aja nih video mana nih yang lebih cepat ya. Kalau misalkan salah satu dari video itu udah cepat, kalian gunakan yang itu aja gitu teman-teman. Video shoot misalkan ya, video panjang itu cepat ya. Saya mendapatkan jam tayangnya lebih cepat nih video panjang nih. Tapi video shoot jarang banget nih yang tonton. Kalian fokusin ke video panjang. Nah, video shoot yang nggak apa-apa, jarang juga upload video shoot, jarang juga nggak masalah. Yang penting kalian fokuskan yang mana dulu yang bisa membantu kalian agar cepat monetisasi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kalian buat konten juga saya sering bilang jangan sampai buat konten itu ngasal. Perbaiki channel YouTube kalian, perbaiki ide konten kalian, terutama isi video ya. Isi video, buatlah isi video tersebut harus bisa menarik teman-teman. Bagaimana maksudnya? Buatlah video tersebut yang kira-kira bisa membuat orang tuh ketika nonton dia diam dan bisa merhatikan gitu. Ataupun misalkan videonya ngehibur gitu ya, teman bikin tertawa. Kira-kira orang menontonnya bisa senyum-senyum sendiri. Nah, itu tugas kalian. Itu tugas kita sebagai konten kreator. Bagaimana kita membentuk video seperti itu. Nah, seperti itu ya guys. Itu ilmu yang sangat penting buat teman-teman semuanya, terutama untuk pengembangan channel YouTube teman-teman. Nah, jadi pada intinya kita kalau misalkan ingin terjun ke dunia YouTube ataupun bekal utama sebagai konten kreator, ingin terjun di YouTube dan bisa menghasilkan uang di YouTube, itu intinya konsisten aja teman-teman. Udah biarin aja, jangan dengarkan siapa, kita lurus aja. Nanti juga kalian bisa mendobrak pintu sukses itu sendiri teman-teman ya. Kalau kita fokuskan lurus aja, tapi lurus juga lah, jangan lurus banget, sambil cari ilmu juga, sambil cari bekal juga. Sama halnya ketika kita orang yang pengen naik ke gunung gitu kan. Kalau kita lurus aja naik terus dan gak ada bekal, ketika kita lapar di jalan mau makan apa? Nah, di situ sama halnya kita konten kreator teman-teman. Jadi kita meskipun kita lurus aja, tetap kita untuk mencari ilmu tetap gitu. Supaya kenapa? Supaya ketika ada masalah di tengah jalan kita punya bekalnya untuk mengatasinya, seperti itu gitu teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan ada masalah, misalkan ada apa ya, ada ocehan-ocehan yang membuat kita down ataupun yang membuat kita nggak semangat ngonten, kalian biarin aja gitu, kalian hiraukan aja, kalian fokus aja ke depan. Nah, ketika kalian sudah mendobrak pintu sukses tersebut ataupun pintu yang kalian harapkan itu, mereka juga akan nunduk sendiri gitu teman-teman. Jadi biarin aja, semangat aja. Yang paling utama saya jelaskan ya, kunci utama seorang konten kreator adalah semangat dan rajin upload video. Karena sistem YouTube itu yang diciptakan, yang namanya YouTube itu buat apa sih? Itu kan dari Amerika tuh. Siapa tuh pencipta YouTube? Nah, dia menciptakan YouTube itu buat apa sih? Untuk upload video. Nah, itu aja, untuk upload video gitu. Kalau kita jarang upload video, mau bagaimana kita sukses di YouTube? Nah, seperti itu kunci utamanya teman-teman. Ya, oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tentunya tetap semangat yang saya pesankan buat kalian semuanya, tetap semangat, jangan lupa cari ilmu seputar YouTube agar channel YouTube kalian bisa tertata dan bisa berkembang dan bisa sukses gitu teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Yang belum berlangganan, kalian bisa klik tombol gabung ya, ataupun bisa klik berlangganan bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira, karena nanti insya Allah di lebaran lagi, setelah lebaran nanti akan ada giveaway yang sudah berlangganan bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.